Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi hari di hadapan Tuhan. Hanya oleh kasih kebaikan kemurahan-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang, berkumpul. Satu kerinduan hati kami Tuhan pagi hari ini, kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau terima kuasa Tuhan melalui pujian, melalui firman Allah pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau pagi hari ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima sembahan. Sedang jemaat itu bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami masih boleh ada di hari ini, kami masih boleh ada di tempat ini, di kediaman-Mu yang kudus. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti mengalir, selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Selain kesempatan yang masih Tuhan berikan, biarlah kami boleh pakai untuk berjumpa dengan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Allah yang menjadi dasar kekuatan iman pengharapan kami di dalam Engkau. Mari Engkau pimpin ibadah kami Tuhan, dari permulaan pertengahan sampai di akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan keadaan yang sehat dan kuat, kami kembali lebih sehat, lebih kuat lagi. Bahkan kami menerima berkat-berkat Tuhan yang berlipat kali ganda melalui pujian, melalui firman Allah yang akan disampaikan sebentar. Urapi setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, tim tari tambo, kami sebagai pelayan WL dan singer. Beri kekompakan hati, kesatuan hati, terlebih kerendahan hati kami Bapa. Motivasi kami murni untuk melayani Tuhan, sehingga membawa hadirat Allah, suasana surga turun, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh sidang jemaat yang dalam persiapan perjalanan. Engkau menyertai perjalanan mereka sampai di tempat ini dengan selamat, tidak mengurangi suatu apapun. Boleh bersama-sama dengan kami mengagungkan Engkau. Kami siap untuk bersorak, kami siap masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi pagi hari ini dengan satu nama yang heran dan ajaib, nama Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami agungkan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang Tuhan menyembah, kami berserah, kami mau nyatakan Engkau lah segalanya pagi hari ini. Mari angkat pujian-Mu, mari sama-sama belajar pujian ini. Haleluya.
yang semangat. Shalom. Allah Immanuel yang memegang tangan kita sampai hari ini. Untuk itu kita tidak pernah ragu hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini bersama, tak pernah ragu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang pertama. Bagi yang bertugas dipersilakan.
Tuhan, sidang jemaat tetap bangkit berdiri. Kami mau bangkit sebagai umat pemenang. Kami mau katakan Yesus yang kami sembah adalah Raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Suatu dalam hidup kami. Untuk itu kami percaya Engkau Tuhan. Engkau yang tidak pernah gagal menjadikan kami pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Bersama-sama katakan, ku percaya Engkau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Nya. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kalau kami boleh ada pada saat hari ini, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan dan kasih-Mu yang sangat luar biasa dahsyat yang telah mengawali dalam perjalanan kami, yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Bapa.
Oleh kasih kemurahan-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami dapat tetap setia mengerjakan keselamatan Allah, mengerjakan pekerjaan Allah, di mana kami boleh ada saat hari ini untuk kami beribadah kepadamu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Bapa Surgawi. Kami yakin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami siap menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah, merupakan penyataan Allah dalam hidup kami, rencana, kehendak, pikiran dan hati Allah yang Tuhan ungkapkan dalam hidup kami melalui kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada dalam ruangan tempat ibadah maupun bagi mereka yang di rumah untuk mengikuti ibadah live streaming. Kami semua haus dan lapar akan Engkau. Kami perlu dan butuh akan Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus senantiasa memberikan pencerahan dan pemahaman firman yang kami terima. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Haleluya. Kok agak loyo? Baru hujan saudara ya, melempem. Seharusnya hujan ini membuat seger, betul. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Kita tahu ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita semua ya. Kita selalu patut bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Saudaraku kasih ya, tidak akan membuat kita lemah ya, tidak akan membuat kita kecewa atau mundur, tapi membawa kita untuk tetap semangat di dalam kita mengerjakan pekerjaan Allah. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terdapat dalam kitab Tawarikh pasal 17 ayat 12, yaitu bagian yang kedua. Bagian yang pertama telah saya sampaikan minggu kemarin. Kita kembali melihat kebenaran firman Allah ini yang menjadikan pedoman, pegangan hidup kita. Ya, bukan hanya kita melihat, mendengar dan menyaksikannya, tetapi kita mau menerapkan firman Allah ini sehingga menjadi pengalaman hidup, bagian hidup dan berkat hidup kita dalam menjalani hidup ini. Puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama ayat ini, 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-12. 2, 3. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Amin saudara. Dapat membangun dan perbekalan sebagai yaitu kehidupan, sumber kehidupannya ya, dapat melakukan semua ini karena ada kekuatan, kemampuan ya untuk melakukan pembangunan dan perbekalan kota-kota. Saudaraku kasih, kota dibangun, ada benteng supaya untuk pertahanan sehingga tidak dapat musuh masuk dalam kota.
Tidak gampang musuh menyerang orang-orang yang ada di dalam kota. Perbekalan supaya yaitu rakyatnya makmur, rakyatnya tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan, maka dipersiapkan perbekalan. Puji Tuhan. Dalam firman Allah ini kita baca tadi bahwa Yosafat makin lama makin kuat, bukan makin lemah, ya, bukan makin tak berdaya, ya, tetapi semakin hari semakin kuat, semakin jaya, dan kekuatannya luar biasa. Berarti tidak ada yang dapat menandingi, menyamai, mengalahkan. Padahal saudara, kerajaan Yehuda ini bukan kerajaan adidaya seperti kerajaan Mesir pada waktu itu, kerajaan Asyur, kerajaan Aram, kerajaan Palestina, Filistin, kerajaan Israel. Tetapi Yehuda ini kerajaan kecil, hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Israel 10 suku. Tetapi kita lihat dalam fakta dan kenyataan, suku yang kecil, kerajaan yang kecil ini memiliki kekuatan yang spektakuler, saudara, luar biasa, tak terkalahkan. Dan saudara baca ayat sebelum dan sesudahnya, saudaraku kasih, tidak ada raja-raja yang berani, kerajaan yang berani menyerang. Mungkin mereka menyerang tetapi mereka tidak menang, saudara. Saudaraku kasih dalam skrip ini. Nah, apa yang membuat kerajaan ini semakin hari semakin kuat? Minggu yang lalu kita telah belajar firman itu ada 3 hal. Yang pertama adalah mencari Tuhan, Allah nenek moyang Daud. Yang kedua, mereka begitu taat kepada perintah, ketetapan, peraturan yang dibuat oleh Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi berjalan dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, begitu setianya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Yosafat tidak mencari kejayaan, tidak mencari popularitas, tidak mencari ketenaran, tidak mencari kekayaan, tidak mencari harta, tapi yang dicari adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab Tuhan adalah sumber segala-galanya. Amin. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Bahkan apa yang tidak dicari di dunia ini, dia dapatkan. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Sekarang manusia diajak untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, melibatkan Tuhan dalam hidup begitu sulit, abot, saudara. Kenapa, saudara? Manusia sudah diliputi dengan yaitu kehidupan dunia ini. Ya, saudaraku kasih dalam Kristus, padahal firman Tuhan dengan jelas, firman Tuhan ini adalah suatu janji Allah bagi siapa mau pegang janji itu.
Nenek moyang kita, nenek moyang orang beriman selalu pegang akan janji itu, dan mereka mendapatkan penggenapan. Di antaranya Yosafat, dia pegang akan janji Allah yang diberikan kepada nenek moyangnya, baik Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dukung kasih dalam manusia yang dicari apa? Popularitas. Supaya tenar dalam hidup, supaya terkenal dalam hidup. Saudara, manusia mencari apa? Ya namanya kebutuhan, cari uang, cari harta, cari kekayaan. Saudara, tidak salah, tetapi harus balance. Apa artinya? Keseimbangan dalam hidup. Yosafat dia mencari Tuhan, dia menjalankan tugas sebagai raja, raja yang adil untuk memerintah rakyat dengan baik dan benar. Saudara, bagaimana saudara? Berkali-kali saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bekerja, cari uang, cari kekayaan, juga kita cari Tuhan. Saudara bekerja, berupaya, saudara, ya, kalau saudara tidak mencari Tuhan, namanya itu kebodohan. Sudah lihat mungkin orang dunia, mereka tidak cari Tuhan, mereka selalu cari harta. Udah lihat ya, jangan tersinggung. Saya sebut satu suku. Ya, dari Tiongkok dia datang ke Indonesia, hanya membawa kain sutra. Ya, batue, ya, dasi botak, kunciritan, saudara. Datang ke Indonesia, hanya membawa kain sutra beberapa lembar. Tetapi 20 tahun kemudian dia menjadi tuan tanah, dia kaya raya. Itu orang tidak mengenal Tuhan, orang dunia. Bisa. Mengapa saudaraku? Karena mereka bekerja keras, bekerja rajin, tidak malas. Apalagi saudara bekerja rajin, tidak malas, sungguh-sungguh. Dan saudara berdoa, saudara akan jadi luar biasa. Amin. Seperti Yosafat ini. Namun berdoa tanpa bekerja suatu kesombongan. Jadi balance. Bekerja juga berdoa, beribadah. Berdoa, beribadah juga harus berusaha. Iman tanpa perbuatan kosong, tidak ada artinya. Sudah percaya Tuhan, buktinya apa? Lakukan segala perintahnya. Dan sudah baca, saudara kasih, kita lihat di dalam kehidupan Yosafat tadi, dia tidak mencari ketenaran. Sekarang dunia, saudara, dia mencari kedudukan, mencari harta kekayaan dengan berbagai-bagai macam cara. Ingin cepat kaya, ya dengan apa? Dengan manipulasi, dengan korupsi. Ada lagi dia ingin cari kaya, dia pergi ke orang pintar, pergi mereka ke punden-punden. Bisa kaya saudara? Oh bisa, tapi kekayaan yang mereka dapat itu dari setan. Tidak akan membawa bahagia dalam hidup. Kalau sudah dan tentram dalam hidup. Dalam Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, dia kaya raya. Dia bekerja, dia juga berdoa. Di mana dia berhenti 21 berkemah, tidak lupa dia membangun mezbah, hubungan dengan Allah. Demikian pula di sini sudah baca, Yosafat tidak mencari kekayaan, tidak mencari harta.
Tidak mencari kedudukan, tapi dia dapatkan itu. Saudara baca dalam ayat itu, orang-orang Arab, orang Mesir, mereka datang membawa persembahan tanpa diminta. Dikatakan bahwa kambing domba ribuan. Sehingga dalam ayat tadi dikatakan, sudah baca Yosafat, yaitu dikatakan banyak orang raja-raja datang membawa upeti tanpa diminta, tanpa ditekan. Itu karena apa? Karena Tuhan. Jadi kalau mencari Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kekayaan yang dia terima, Yosafat terima, itu tambahan dari Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan dengan singkat, saudara. Yosafat mengapa menjadi kuat? Dia bukan raja adidaya, dia raja yang kecil, yaitu hanya dua suku, tetapi punya kekuatan yang luar biasa, ditakuti oleh raja-raja sekitar, raja-raja adidaya. Saudara, apa? Mereka mencari Tuhan dengan sepenuh hati, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan setia, bukan asal-asal mencari Tuhan, asal-asal memuji Tuhan, asal-asal ke gereja, asal-asal berdoa. Ya berkati asal-asal, sekedar. Tetapi Yosafat bukan mendapatkan berkat yang sekedar, tapi luar biasa, karena Yosafat sekali lagi mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Setia itu, saudaraku kasih, ya itu utuh. Hatinya utuh, pikirannya utuh, imannya utuh, hanya tertuju kepada Tuhan, tidak terbagi ke tempat yang lain. Sehingga apa yang dia dapatkan dalam ayat di firman Allah katakan bahwa mereka mengalami keamanan, ketenangan dan ketentraman. Jadi yang pertama, saudara, apa yang dia dapat? Orang yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, yang pertama dia dapat apa? Dia mendapatkan damai sejahtera. Amin. Apa itu damai sejahtera? Ayem, tentrem. Ayem, tentrem, tenang. Saudara, jadi ayem tentrem itu ada di dalam hati. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada keresahan, ketenangan yang ada. Jadi ini janji Tuhan bagi mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita baca pasal 14 di dalam kitab ini, ya. 2 Tawarikh pasal 14 ayat 7 dan ayat 6 dan ayat yang ke-7. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya. Di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan apa, saudara? Keamanan kepada siapa? Yang mencari Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan di mana? Kepada kita di segala. Amin, saudara. Ini orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang mencari Tuhan tapi tidak menemukan Tuhan karena tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuh hati. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Luar biasa janji Tuhan.
Jadi orang yang tahu janji Tuhan seperti ini akan menjadi seperti Yosafat. Tidak asal-asal ke gereja, tapi dengan sungguh-sungguh. Orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan, saudara, mempersiapkan diri mulai kemarin. Bukan bangun pagi-pagi sudah baru mempersiapkan diri, gopoh kabeh. Belum ini, belum itu. Jadi seharusnya mulai kemarin sudah mempersiapkan diri apa saja yang harus dipersiapkan untuk datang ke gereja. Pakai sepatu apa, baju apa, ya seperti itu. Ya, dipersiapkan khususnya hidupnya, tubuh, jiwa, rohnya. Semua dipersiapkan. Persiapkan juga saudara kalau diberkati Tuhan untuk memberikan persembahan. Dipersiapkan semuanya. Kalau tidak dipersiapkan saudara kasih, saudara akan keliru-keliru saudara. Dan karena gopoh kabeh mau berangkat gereja saudara tidak dengan sukacita, tetapi saling menyalahkan. Mana sepatu saya? Mana baju saya? Mau berangkat tukaran saudara, tapi tidak ada. Gara-gara baju, gara-gara sisir, gara-gara anduk mau mandi dan seterusnya. Dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Apa janji Tuhan di sini? Ya, mendapatkan ketenangan, ketentraman saudara di segala penjuru, bukannya hidup kita, segala penjuru baik setiap kehidupan dalam keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, tidak ada yang mengganggu. Aman artinya tidak ada yang mengganggu. Dan yang terakhir berhasil saudara. Saudaraku kasih dalam. Nah, arti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudaraku kasih, yaitu di mana kita menjalin hubungan dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Jadi kita menjalin hubungan dengan Allah itu mencari Tuhan. Menjalin hubungan dengan Allah, mencari Tuhan bukan karena butuh. Nek butuh tok. Banyak orang Kristen Tuhan jadi tambal butuh. Nek butuh Tuhan. Pada waktu diberkati, pada semua baik-baik, tidak mencari Tuhan. Jadi pada waktu dia butuh kekuatan, butuh kesembuhan, butuh pertolongan, baru mencari Tuhan. Jangan sampai Tuhan menjadi tambal butuh. Waktu kepepet, kejepit, baru datang kepada Tuhan. Pada waktu kelimpahan, saudara melupakan Tuhan. Ya, ini mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Selanjutnya, saudaraku kasih, yang kedua, kita akan mendapatkan rahmat. Rahmat apa? Kemurahan. Kemurahan, kita selalu mendapat kemurahan, mendapat kasih karunia yang dari Tuhan, mendapat perhatian dari Tuhan, saudara. Mendapat kemurahan, kemudahan. Orang lain mendapat kesulitan, dipersulit, dipersukar, tapi orang mencari Tuhan dipermudah. Amin saudara. Oh, saya pernah alami, banyak mengalami saudara. Ya, Tuhan itu menolong kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan, kita berjalan semua lancar, semua baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku kasih, kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Kalau zaman perjanjian baru, yaitu kehadiran Roh melalui kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus hadir dalam hidup kita, melawat kita. Sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena Roh Kudus adalah penolong. Amin, saudara. Kita akan mendapatkan pertolongan. Berarti kita mencari Tuhan, Tuhan hadir. Firman Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengah. Kalau Tuhan hadir, apa yang terjadi? Pertolongan, mujizat, saudara, penghiburan datang, kekuatan datang, kuasa datang, mujizat datang. Amin. Yang keempat, saudaraku kasih, di mana Tuhan memberikan kuasa, kekuatan, kesanggupan, kemampuan dalam menghadapi masalah. Di tengah-tengah
yaitu menghadapi kesulitan dan kesukaran. Apakah orang mencari Tuhan akan luput dari kesulitan kesukaran? Selama di dunia kita tidak akan luput semuanya, tetapi Tuhan akan memberikan kesanggupan, amin, kuasa, kekuatan, ya, sebagaimana dalam Efesus pasal yang ke-6, ya, hendaklah kamu kuat di dalam kuasanya. Dalam apa? Melawan kuasa penguasa roh-roh jahat di dunia. Tuhan akan memberikan kuasa itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini yang pertama bagi yang mencari Tuhan. Yang kedua, saudaraku kasih, yaitu Yosafat, luar biasa kekuatannya, saudara. Luar biasa berkatnya, luar biasa keamanannya. Karena yang kedua, karena Yosafat mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu apa yang dia kerjakan, Tuhan terlebih dahulu. Bukti mengandalkan Tuhan beberapa minggu, pasal yang ke-20 dalam 2 Tawarikh pasal 20 telah saya sampaikan kepada saudara. Bukti apa? Pada waktu yang menghadapi masalah yang besar, dia raja yang kecil 2 suku, dia harus menghadapi 3 bangsa, melawan 3 bangsa yang besar. Saudara, ternyata Yosafat mendapat kemenangan. Amin, saudara. Karena Yosafat mengandalkan Tuhan. Pada waktu dia takut, dia tetap datang, secepatnya dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia berdoa dan berpuasa, mencari kehendak Tuhan dan hidup menurut petunjuk Tuhan. Makanya dia menang dalam peperangan. Dalam peperangan dia membawa apa? Menang dalam peperangan, dia apa yang dibawa? Membawa tentara yang besar, senjata yang lengkap. Apa yang dibawa? Pujian. Pujian. Dalam pujian ada kuasa. Makanya kalau saudara ingin mendapat kuasa dan mujizat, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Bukan tidak asal memuji Tuhan menyanyi biasa. Dalam pujian ada kuasa. Mereka berdiri berhadapan dengan musuh, mereka menyanyikan. Isinya apa? Mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya dan kasih setianya. Dalam menghadapi masalah bersyukur. Amin. Karena dalam bersyukur ada mujizat yang luar biasa. Ini tanda bahwa Yosafat mengandalkan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berperang menggantikan Yosafat dan tentaranya. Kemenangan yang besar terjadi, saudara. Apa itu mengandalkan Tuhan? Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mau diberkati Tuhan? Mau berhasil? Mau bahagia? Ayo kita baca ayat ini. 2, 3. Amin. Haleluya. Diberkati. Maka Yosafat diberkati Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Saudara, diberkati dalam ejaan lama berbahagia. Orang yang mengandalkan Tuhan semua ingin bahagia. Tadi dikatakan tenang, aman, damai. Karena Yosafat mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan tentaranya, bukan mengandalkan kedudukannya, bukan mengandalkan senjatanya, bukan mengandalkan panglimanya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Apa mengandalkan Tuhan? Yang pertama, menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada yang lain. Menaruh percayanya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Makanya Mazmur, yaitu nenek moyangnya Yosafat, dalam Mazmur pasal 30 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan pasti bertindak. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau menyerahkan kepada Tuhan. Ada orang datang menyerahkan hidupnya,
tetapi tidak percaya kepada Tuhan, maka tidak mendapat apa-apa. Banyak orang datang ke gereja membawa masalah, membawa kesulitan, di gereja tidak dapat apa-apa. Saudara datang sudah menyerahkan hidup saudara, membawa hidup saudara, tapi percaya apa tidak kepada Tuhan? Apa dijanjikan oleh Tuhan? Tuhan bertindak, berarti Tuhan turun tangan. Berserah itu berarti angkat tangan. Semua masalah saudara. Makanya saudara, saya ulangi lagi, ada dua hal. Saudara datang dari rumah, yaitu ke gereja, saudara harus mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara, apa yang saudara harapkan? Saudara datang mungkin bawa penyakit, datang bawa masalah, bawa kesulitan, rumah tangga, keuangan, ekonomi, datang sudah berharap Tuhan pasti menolong saya. Yang kedua apa? Percaya. Amin. Setelah datang percaya Tuhan sudah menolong saya, maka sudah pulang dengan sejahtera, dengan mujizat yang dari Tuhan. Ini yang kedua, sudah menaruh harapnya. Tadi menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Banyak orang Kristen kecewa karena apa? Menaruh harapnya kepada manusia, menaruh harapnya kepada dunia. Orang tua menaruh harap kepada anak, anak menaruh harap kepada orang tua. Saudara kasih kecewa. Kalau saudara tidak mau kecewa, saudara taruhlah harap saudara, serahkan harap saudara kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, saudara kasih, mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Percaya, mempercayai Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang besar. Tidak barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Aku kasih, boleh bisa saja manusia menaruh harapnya kepada manusia, kepada dunia, tetapi terbatas. Dan minta tolong kepada orang tua, minta tolong kepada anak, terbatas. Lama-lama bosan. Ya, tetapi kalau sudah meminta tolong kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan yang mempunyai sesuatu yang tidak terbatas. Kapanpun, dimanapun saudara datang kepada Tuhan. Kalau saudara datang kira-kira perlu pertolongan tengah malam, ketuk pintu orang tetangga, kira-kira sungkan enggak? Tetapi kalau sudah tengah malam sudah berlutut datang kepada Tuhan, enggak sungkan kan? Bedanya itu. Datang kepada orang tua pun tengah malam, pada anak pun pikir-pikir. Tapi kalau datang kepada kapanpun, dimanapun, Tuhan tidak pernah menolak kita. Ya, itulah mengandalkan Tuhan, saudara. Tuhan mempunyai sesuatu yang tak terbatas. Ada beberapa hal ini singkat saya sampaikan arti mengandalkan Tuhan menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Ya. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini kita lihat arti mengandalkan Tuhan menurut Alkitab. Yang pertama apa, saudara? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari. Jadi orang yang mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, orang itu jauh dari Tuhan. Apa arti terkutuk? Banyak orang takut kutuk, saudara. Ya, banyak orang takut kutuk. Ada cucu dikutuk oleh neneknya. Kalau kamu tetap jadi orang Kristen, kamu nanti jadi perawan tuwek. Dikatakan demikian. Dan anak itu tidak takut dengan, tapi orang tuanya yang takut. Wah, anakku kan jadi perawan tuwek, dikutuk oleh neneknya. Sehingga upaya mencari jodoh ke sana kemari, ke sana kemari. Supaya apa? Supaya tidak jadi perawan tuwek.
Saya sampaikan saudara, ini apa yang saya sampaikan ini adalah yaitu kenyataan. Ya. Saudara kasih, dan anak ini tidak. Dia cari, yang dicarikan itu yang tidak, yaitu cari pertama itu, oh ini anak tunggal, anak wong sugih, tapi tidak percaya Yesus, tidak seiman. Dia bilang tidak. Di antaranya anak ini, ya, anak ini dia mengikuti, dia coba untuk mengikuti orang tuanya. Dia datang ke orang tuanya, karena ini adalah Kristen, tidak pakai jilbab dan seterusnya. Dia datang, tidak disambut, tidak digape, karena keluarga ini keluarga kusuk. Akhirnya apa? Dia pulang. Ya, tidak memberikan respon. Sudah jujur aja ini saya sampaikan. Ini anak asuh saya sendiri, pernah ikut saya. Dan orang tuanya itu marah-marah, maki-maki sama saya bahwa saya yang ngelarang saya. Lah apa urusannya kalau anak-anakmu dewe, saya bilang jangan nyampe ketempatan. Tapi ternyata sudah anak ini mempertahankan iman. Dia mendapat seorang yang beriman. Anaknya pendeta, saudara. Amin. Tahu orangnya ya? Jangan takut dikutuk oleh manusia. Kalau Tuhan yang mengutuk, itu pasti terjadi. Kutuk itu adalah sengsara dan penderitaan. Memang manusia. Kalau yaitu kutuk manusia itu mandi, saya sudah mati berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, atau bukan 10 ya, 20 tahun yang lalu mungkin. Kalau mandi, saya sudah mati. Tapi ternyata kami masih hidup saat hari ini. Jadi inilah yang mengandalkan manusia terkutuk. Karena apa? Jauh dari Tuhan. Saya tidak akan uraikan lebih panjang. Ini yang kedua, saudara. Ya. Jadi dikatakan mengandalkan manusia. Jadi arti mengandalkan menurut Alkitab tidak mengandalkan manusia. Kenapa? Mengandalkan manusia kekuatan sendiri terbatas, bahkan terkutuk. Kekuatan kita terbatas. Yang kedua, saudara, arti mengandalkan Tuhan tidak mengandalkan kekuatan dunia. Kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa gaib. Firman Tuhan itu kekejian bagi Tuhan, najis bagi Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan gaib, ilmu-ilmu dunia ini, saudara, mereka bisa membanggakan punya ilmu. Ada ilmu gelap sayuto atau gelap yayuto, gelap ngampar, saudara. Waduh, dia merasa punya kekuatan yang luar biasa. Ya, dan seterusnya. Seperti David Copperfield itu punya kekuatan dari setan, dari jin, saudara. Sudah pernah lihat itu? Ya, saudara pun kasih dikatakan mereka terkutuk. Kita mengandalkan Tuhan. Saudaraku kasih, jadi arti mengandalkan Tuhan itu hanya percaya akan kemahakuasaan Allah. Amin. Kita baca di dalam Amsal Soleman pasal 3 ayat yang kelima. Amsal Soleman pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Amin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, pasti diberhasil dan diberkati Tuhan. Saudara, ini hanya percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku kasih, percaya apa yang ditulis firman Tuhan, dijanjikan firman Tuhan, itu pasti terjadi. Jadi percaya firman Tuhan yang tidak tertulis dalam Alkitab, kita tidak mau mempercayai. Kami undang semua bangkit berdiri, kita baca ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9.
2 Korintus, mari kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita baca dengan iman dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, ini orang yang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, artinya mereka melekat kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, dan firman ini akan digenapi. Yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar timbul dalam hati, Tuhan siapkan, sediakan pada pagi hari ini. Saudara memerlukan apa, membutuhkan apa, datang kepada sumbernya. Tuhan nyatakan kuasa yang besar. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari kita berseru, berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Berharap dalam Yesus. Katakan ajaib, angkat kedua belah tangan saudara. Dia mau memulihkan saudara, memberikan kekuatan saudara, menyembuhkan saudara, melawat saudara, menjamah saudara, menjawab semua persoalan saudara. Haleluya. Ngandung seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan Engkau ajaib, ajaib. Haleluya. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, Engkau ajaib Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kita terletak di dalam Yesus Kristus. Kita pujikan sekali lagi, mohon dengan kasih Kristus. Bapak Yusak Gomborayu maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam
ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terpujilah Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir di antara kami. Engkau sudah menjamah setiap kami. Kehadiran-Mu pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu, kami semua tahu Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, kemampuan, perlindungan, penyertaan, bahkan berkat-berkat dalam setiap kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang melimpah, berkat jasmani dan berkat rohani ya Bapa. Perlindungan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, bagi setiap umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya, bagi setiap umat-Mu yang selalu mencari Engkau, bagi setiap umat-Mu yang selalu memuji-muji Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Bapa segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, kehidupan kami, apapun yang kami lakukan ya Bapa, kami akan mengandalkan Engkau, kami akan mendahulukan Engkau, kami akan menyertakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat bagi kami. Berkati dalam kehidupannya dan pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang sudah kami dengar pagi hari ini, apa yang sudah kami terima pagi hari ini, apa yang sudah kami renungkan pagi hari ini, berikan kekuatan pada kami, kemampuan pada kami, untuk kami melakukan kehendak dan rencana-Mu Tuhan, dan untuk kami membagikan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang heran dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Dipersilakan dulu. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah dan tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas dipersilakan. Betapa heranku
Sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita dipacu untuk kita lebih setia di dalam kita mencari Tuhan, karena di dalamnya janji Allah pasti tergenapi. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang mungkin baru bergabung, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih atas kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu, lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun, disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Iwan, persembahan keluarga Bapak Theo. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Erlin. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa. Jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai setengah 7 malam. Di nama Tuhan, kemudian nanti pemuda remaja yang tergabung di dalam GPDI Husana diminta nanti pengurus-pengurus ya nanti tinggal sebentar, ada sesuatu yang akan dibicarakan oleh ketua pemuda remaja. Jadi nanti setelah ibadah pemuda remaja jangan pulang ya, tinggal sebentar, ada sesuatu yang akan dibicarakan untuk yaitu acara-acara menghadapi Natal di situ. Puji nama Tuhan. Kita akan tayangkan untuk baksos. Ada? Tidak ada. Oh ya wis, untuk berikutnya saja. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Hatiku tenang berada dekatmu. Saya mohon Ibu Pangabean berdoa sebelum doa berkat.
jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa boleh hadir pada saat ini. Kami berbahagia Terima Tuhan, kasih karena Tuhan Engkau Yesus. memberkati kami Tuhan. Kami Haleluya. butuh senantiasa sentuhan tangan daripada Allah Bapa. Haleluya. Biarlah Tuhan jemaat yang Engkau kasihi ini boleh seperti Yosafat Tuhan, semakin kuat, semakin diberkati, Haleluya. semakin tua, semakin berhasil apa yang dikerjakan tangan. Amin, amin, haleluya. Sehingga lumbung-lumbung kami Tuhan tidak Terima akan kasih. kekurangan karena kasih Haleluya. setia yang daripada Allah Bapa selalu Terima kasih. melingkupi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah jemaat-Mu yang Haleluya. selalu merindukan dan haus akan kebenaran. Ya Yesus, terima Diberkati kasih. pada saat ini dan berbahagia Tuhan. Haleluya. Dan biarlah itu boleh semakin ditambah-tambahkan iman percaya Terima kami kasih. kepada Engkau dan semakin bergantung kepada Haleluya. Engkau Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, mereka Haleluya. boleh merasakan jamahan dan lawatan tangan daripada Allah Bapa, Bapa yang Haleluya, melihat, menilik haleluya. apa yang terjadi pada mereka. Terima Tuhan, kasih, Engkau Tuhan. memberkatinya. Kalau mereka sedang sakit Tuhan, Haleluya. biarlah Engkau ulurkan tangan Terima untuk kasih. menjamahnya Tuhan. Amin, amin. Kalau mereka malas Tuhan, Haleluya. biarlah Engkau berikan roh kerajinan Terima itu kasih, Bapa. Tuhan. Dan Terima kami kasih. boleh senantiasa bersama-sama di minggu Haleluya, depan boleh haleluya. bersama-sama bergandeng tangan memuji Terima memuliakan kasih. nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai merasakan Tuhan kasih Haleluya. setiamu, merasakan berkat-Mu, Terima merasakan kasih. Tuhan kebaikan-Mu Haleluya. hari demi hari, sehingga Terima kami kasih. Tuhan umat-Mu Haleluya. semakin dikuatkan dan dimenangkan Terima oleh Engkau, kasih Tuhan Yesus. sehingga kami senantiasa Haleluya. teguh Tuhan, tidak akan Terima goyah kasih. menghadapi kehidupan. Haleluya, Terima haleluya. kasih Tuhan. Begitu juga Kasih. Tuhan, apa yang sudah ditentukan Haleluya. dalam kegiatan di tempat ini Tuhan, Terima yang sudah kasih. ditentukan perjalanan kami ke minggu Haleluya. ke depannya, yang mau Terima belajar kasih. Tuhan, yang mau ibadah Haleluya. Terima pertengahan kasih. minggu Tuhan, biar Haleluya. kuasa daripada Allah Bapa boleh menambah-nambahkan Terima kami kasih. jiwa-jiwa baru boleh Amin, berdatangan amin. Tuhan, karena Terima semakin kasih. dekat kami kepada Engkau Tuhan, Haleluya. kami semakin dipuaskan, semakin Amin, amin. diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami Haleluya. juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya, apa saja Haleluya. yang diperbuat boleh berhasil Tuhan. Amin, Dengan amin. kuat kuasa Terima daripada kasih. Engkau, dengan berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus, dengan mengandalkan Terima Engkau kasih, Tuhan. tentunya Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, sebentar lagi Tuhan makin banyak Haleluya. pengeluaran yang kami akan alami Tuhan, tetapi Oh, kami Yesus. percaya di dalam nama Tuhan Yesus semakin Haleluya. berkat pula berkat yang Kau sediakan Terima bagi kami kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, Terima kasih, Tuhan. Biar semua Tuhan Haleluya. yang ambil bagian di dalamnya Tuhan, baik yang dari tertinggi maupun yang Terima terendah kasih, Tuhan. Biar kasih setiamu Tuhan Haleluya. melingkupi Tuhan. Ajaran yang Terima daripada kasih. Engkau, takut akan Engkau Terima Tuhan, kasih. supaya boleh Tuhan membedakan Haleluya. mana yang baik, mana yang jahat Tuhan, sehingga kejujuran Haleluya. yang ada di Terima dalam negara kasih. kami ini Tuhan, sehingga umat Terima dapat kasih. dibela Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Bapak yang baik. Terima Kami kasih. boleh aman seperti firman-Mu pada saat Haleluya. ini Tuhan, Terima dimanapun kasih. kami berada, baik di gereja kami ini Tuhan, kami Haleluya. boleh terlindung oleh Terima kuat kasih. kuasa daripada Amin. tangan Allah Bapa. Terima Terima kasih kasih. Bapa yang baik, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana anakku telah datang kepadamu, membawa hidup mereka sebagai persembahan yang kudus. Demikian pula telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan berupa apapun saja Bapa. Baik Tuhan, untuk Tuhan persembahan kasih, kolekte, untuk kas gereja. Kami yakin dan percaya anak telah memberikan dengan kasih sukacita sukarela. Tuhan sudah memberkati mereka 100 kali lipat ganda. Janji Tuhan digenapi dalam hidup anak-anakmu. Bukannya melihat dan mendengar, tapi sepanjang minggu yang akan dilalui mendapatkan penggenapan janji Tuhan itu. Terima kasih Bapak. Sekarang tadakan tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya pulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang Tuhan.